told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Tinggal menghitung hari lagi kita akan menyaksikan gelaran upacara kemerdekaan Republik Indonesia perdana di Ibu Kota Nusantara. Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara akan menjadi tonggak sejarah perpindahan ibu kota negara, guys. Momen pengibaran bendera merah putih tanggal 17 Agustus tahun 2024 itu juga akan menjadi tonggak sejarah bagi penyempurnaan infrastruktur IKN. Upacara bendera Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia adalah tonggak sejarah perpindahan ibu kota negara ke Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara merupakan proyek atau program jangka panjang sampai 2045, guys. Jadi semua jangan membayangkan bahwa saat pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara semua fasilitas sudah siap. Pemerintah terus berkomitmen pada upaya pengembangan IKN sebagai kota masa depan, cerdas dan pintar. Saat ini dari sisi infrastruktur Ibu Kota Nusantara terus berlangsung, guys. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan kawasan inti pusat pemerintahan IKN terbagi menjadi 3 zona, yakni zona 1A, 1B, dan 1C. Di kawasan inti pusat pemerintahan sendiri, di mana distribusi rencana untuk kawasan KIPP dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama adalah zona 1A. Zona 1A terdiri dari kawasan inti pemerintahan, di mana terdapat Istana Negara dan Istana Garuda, ada kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga, perumahan aparatur sipil negara, Polri, dan TNI. Untuk zona 1B sendiri merupakan pusat pemerintahan bagi edukasi, di mana terdapat universitas berstandar internasional dan juga pusat olahraga. Sedangkan untuk zona 1C merupakan pusat pemerintahan di bidang kesehatan, di mana terdapat rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah, rumah sakit internasional, maupun perumahan. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN, perencanaan IKN terbagi atas 3 wilayah perencanaan, yakni kawasan pengembangan IKN dengan luas wilayah kurang lebih 199.962 hektar, kawasan IKN dengan luas wilayah kurang lebih 56.180 hektar, dan kawasan inti pusat pemerintahan yang merupakan bagian dari kawasan IKN dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 hektar. Ibu Kota Nusantara akan menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh kawasan timur Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Nusantara menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi, guys. Selain itu, Ibu Kota Nusantara juga akan menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang hijau dan berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini. Visi Kota Dunia untuk Semua tidak hanya menggambarkan masyarakat yang akan tinggal di Ibu Kota Nusantara pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan dan dipertahankan. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Untuk alokasi anggaran khusus untuk IKN di 2025 mendatang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta semua pihak bersabar terkait porsi anggaran yang dituangkan untuk belanja di Ibu Kota Nusantara. Ia belum mau memastikan berapa alokasi anggaran khusus untuk Ibu Kota Nusantara di 2025 mendatang. Seperti diketahui per Mei tahun 2024 lalu, realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara mencapai 5,5 triliun rupiah, atau naik 700 miliar rupiah bulan sebelumnya 4,8 triliun rupiah. Realisasi Mei itu segara dengan 13,7% dari total pagu anggaran 2024 untuk IKN yang mencapai 40 triliun rupiah. Detailnya 2,8 triliun rupiah untuk realisasi klaster infrastruktur, dan 2 triliun rupiah untuk non-infrastruktur seperti perencanaan, promosi, laporan kebijakan, kegiatan pemetaan, dukungan pengamanan, hingga operasional otorita IKN. Dengan demikian, total anggaran untuk pembangunan dari tahun-tahun 2022 sampai tahun 2024 mencapai 72,8 triliun rupiah guys. Sedangkan perkiraan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara dibutuhkan anggaran mencapai 466 triliun rupiah. Melansir keterangan otorita IKN, total dana yang dibutuhkan itu diambil dari porsi APBN sekitar 89,4 triliun rupiah, BUMN/BUMD 123,2 triliun rupiah, dan kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta 253,4 triliun rupiah. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need. Kita berharap semoga pembangunan IKN Nusantara ini berjalan lancar tanpa hambatan sampai target yang ditetapkan, sehingga kita bisa menyaksikan gelaran upacara ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara. Tak lupa juga kita doakan semoga para pekerja yang terlibat dalam pembangunan IKN diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja sampai proyek ini selesai guys. Today, I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.